Oke bro, dan sekarang kita akan mereview lagi. Ini dia ada si motherboard Biostar. Nah di sini kita akan review gak di chipnya, tapi kita review komponen-komponennya aja bro ya. Kita lihat komponen-komponen bagian-bagian dari si motherboard Biostar ini ya. Ini dia motherboard Biostar TA890FXE ya, AM3 CPU DDR3 ya. Oke ini dia kayaknya sih ini motherboard model-modelan gaming ya, soalnya tuh ada heatsink yang gede-gede gitu. Untuk port-portnya tuh ada port-port lagi tuh, ada port apa lagi tuh ya, itu seperti itu USB merah. Ini USB merah itu versi berapa ya? Soalnya yang biru tuh USB 3, ini 4 mungkin ya, I don't know juga, gue gak tahu. Dan di sini ada beberapa bagian-bagian lagi tuh ya. Ini untuk prosesornya AMD Phenom 2. Nah, ini pakai prosesor ini kebetulan ya. AMD Phenom 2, Phenom 2 CPU PCI Express 2.0, PCI Express itu PCI Express 2.0 untuk slot PCI-nya ya. Di sini ada 4 slot, anjay gokil, 4 slot PCI. Kebetulan si Mobo ini tuh mati bro, gara-gara si power supply-nya tuh meledak. Nah ini power supply-nya udah aku bongkar bro. Ini power supply abal-abal sih kelihatan dari bentukan, dan itu elkonya pun udah kembung-kembung gitu ya. Dan katanya tuh lagi dipakai, pas mau dicolokin tiba-tiba muncul suara meledos dan MCB itu jeglek gitu. Sepertinya sih kalau gue chat and recheck juga ternyata ini power supply-nya korslet bro. Efek power supply korslet masuk ke CPU, ke motherboardnya ikut error gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau pakai apa menggunakan motherboard yang berat kayak gini, pastikan pakai PSU yang mendukung juga ya. Seperti itu. Oh ini dia Biostar T-Series ya, jenis T-Series ENP itu ada IC-nya bro, gue kurang ngerti juga. Yang penting kita lihat bagian-bagiannya aja ya. Di sini sudah DDR3, dan ini di bagian sini itu ada indikator LED-nya juga dari bro, dekat slot itu tuh slot PSU, slot apa ya? Slot itu ya, slot lagi. Dan ini di bagian belakangnya kayak gini bro. Untuk PCB-nya ini warna coklat itu ya. Warna coklat bro. Untuk si PCB-nya. Nah, itu bentukannya kayak gitu. Di bagian bawah, dan ini di bagian bawahnya lagi, ini bagian slot SAM tuh kelihatan solderannya banyak banget. Itu bagian slot RAM. Dan itu bagian slot prosesor, dan di bagian ini bagian apa ya, lupa bro. Bagian atasnya kita lihat, oh bagian komponen itu mungkin PRM ya. Oke sekarang kita copotin dulu aja itu bagian heatsink yang menempel di motherboardnya ya bro. Lanjut. Oke ini dia teman-teman, sudah kita copotin untuk bagian motherboardnya lagi heatsink ya. Ini ada heatsink lagi. Nah ini untuk ukurannya kecil banget heatsinknya. Kebetulan ini thermal paste-nya pun itu udah kering banget bro, itu keras. Apakah emang dari bawaan pabrikannya kering keras seperti itu atau enggak sih? Kayaknya sih enggak ya. Dan di sini ada heatsink yang kedua lagi. Nah ini heatsink yang ke prosesor, yang ke chip yang North atau Short ya. Itu dia Biostar, ada tulisannya anjay. Ini Google sini heatsinknya gede banget. Ini kalau gak salah sih motherboard zaman dulu gitu ya, udah jadulan ya, masih jadulan. Tapi ini sudah heatsinknya gede-gede gini, udah gahar kayak gaming ya. Mungkin ini motherboard spek gaming pada zamannya ya. Itu ada thermal pad itu bro. Mungkin thermal pad itu nempel ke si PRM ya, jadi si panas PRM tuh bisa diserap lagi sama si heatsink itu bro. Dan itu ada thermal paste nya tuh sudah keras, apa kayak emang bawaannya keras bro, tapi kayak sih gak mungkin ya. Mungkin itu keras karena sudah lama ya. Heatsinknya pun lumayan bagus tuh bro, tebal-tebal gitu ya, anjay lumayan. Dan kita lihat di situ ada dua chip tuh, ada chip yang bagian bawah, yang bagian tengah tuh chip kalau gak salah sih jenis North sama South ya, tapi gue tahu bagiannya yang mana aja, yang North yang mana gitu. Intinya North sama South gitu ya kalau gak salah. Itu dia bro untuk bagian chipnya, komponennya kayak gitu. Dan ini chip yang kedua yang dekat prosesor ya, dekat prosesor. Ada banyak juga komponen-komponen kecil di PCB-nya tuh, anjay gokil banget ya. Motherboard ini aduh sayang sekali bro, ini motherboardnya malah mati gitu cok, gara-gara CPU apa gara-gara PSU yang error. Ada IC kecil juga tuh bro, ada yang ITE, dan di sini ada chip IC lagi. Kita coba lihat Realtek. Ini untuk nama chipnya Realtek tuh, Realtek ya. Apakah chip audio? I don't know apakah chip audio, gak tahu juga. Tapi si Realtek itu biasanya IC audio ya, biasanya sih. Terus di sini ada chip lagi, ini Realtek juga tuh. Nah itu Realtek juga bro. Itu ada elko anjay bercecer gitu. Apakah itu yang bagian audio? Aduh lah. Yang penting kita lihat aja. Yang ini ada chip lagi, yang ini ITE, anjay kayak undang-undang ya, ITE gokil.
ITE ready USB 2.0 tuh ada tulisan. Yang ini chip apa? Gue lupa bro, ini chip apa gitu ya. Gue sempat browsing. Ini ada fungsinya bro. Jadi start awal tuh harus dari situ. Lalu di sini ada chip lagi PT6330 tuh deh namanya, dan di sini dekat baterai BIOS ada chip lagi tuh dia Winbond. Itu yang Winbond kayaknya sih IC BIOS-nya ya. Ya chip BIOS-nya IC BIOS kayaknya sih. Dan di sini ada VRM-nya bro, itu dia bercacar. Ini PRM-nya masih PRM jadulan bro, yang MOSFET jadulan. Soalnya kelihatan bentukannya kayak transistor gitu ya. Nah, untuk yang PRM zaman sekarang tuh bentukannya tuh udah kayak IC bro, jadi kakinya tuh kanan 4 kiri 4 kalau gue salah ya. Yang ini masih versi jadulan gitu ya, wajar saja bro. Itu dia komponen-komponennya seperti itu bro, kelihatan ada komponen, ada elko kecil juga. Aduh sorry bro, jadi gue udah sedikit batuk-batuk. Dan di sini untuk tombol power sama restartnya udah ada tombol lagi bro. Terus ada segmen lagi bro. Jadi kayaknya sih untuk segmen itu kalau ada error muncul tulisan angka di situ ya. Anjay gokil sih, ini motherboard keren juga bro. Sudah ada tombol power restartnya tuh udah nempel di motherboard. Lalu ada port lagi tuh ya, kelihatan. Tuh ada banyak port yang gue kurang tahu fungsinya juga. Biasanya sih yang USB sama yang ke panel depan gitu ya. Dan ya seperti inilah bro. Terus ini untuk di bagian dekat slot RAM-nya ada PRM lagi gitu ya. Kelihatan sama teman-teman si BIOS Star ini. Dan itu di antara soket solid PCI Express, soket PCI Express ada chip lagi bro. Itu lamang-lamang Realtek, tapi gak tahu sih itu chipnya untuk fungsinya apa ya. Soalnya harus baca datasheet, baca skema lagi gitu-gitu ya. Oke, ya bro, jadi itu aja dulu untuk reviewan kali ini. Mudah-mudahan jadi informasi aja buat teman-teman dan kita bisa tahu bagian-bagian si motherboardnya. Yap, thanks for watching. Pokoknya just subscribe aja bro. Yo.